Mungkin di sini kalian pernah mendengar tentang buyback of share atau pembelian kembali saham oleh perusahaan. Pembelian kembali saham atau yang dikenal dengan istilah buyback saham adalah tindakan di mana perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pasar. Ini biasanya dilakukan melalui pembelian di pasar terbuka atau melalui penawaran tender langsung kepada pemegang saham. Buyback saham mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi berbagai aspek keuangan perusahaan dan nilai sahamnya. Pembelian kembali saham merupakan strategi keuangan yang sering digunakan oleh perusahaan untuk berbagai tujuan, termasuk optimalisasi struktur modal, peningkatan nilai pemegang saham, dan pengelolaan modal yang efisien. Dalam beberapa kasus, ini juga digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kendali manajemen atas perusahaan. Sebelum lanjut ke berikutnya, apakah kalian tahu mengapa perusahaan membeli kembali sahamnya? Perlu diketahui, ada beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan membeli kembali sahamnya. Yang pertama, pembelian kembali saham seringkali dilakukan untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar, perusahaan dapat meningkatkan laba per saham, IPS. IPS yang lebih tinggi biasanya menarik investor, yang dapat mendorong harga saham naik. Yang kedua, optimalisasi struktur modal. Dengan membeli kembali saham, perusahaan dapat mengoptimalkan struktur modalnya. Ini biasanya melibatkan peningkatan leverage perusahaan, yaitu rasio utang terhadap ekuitas. Ketika perusahaan mengurangi ekuitas melalui buyback, leverage meningkat, yang dapat meningkatkan pengembalian atas ekuitas, ROE. Yang ketiga, mempertahankan atau meningkatkan kendali. Buyback saham juga dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kendali manajemen atas perusahaan. Dengan mengurangi jumlah saham yang beredar, manajemen dapat meningkatkan persentase kepemilikan mereka, yang memperkuat kontrol mereka atas keputusan perusahaan. Selanjutnya yaitu manfaat dari adanya buyback of shares. Yang pertama, meningkatkan harga saham. Dengan mengurangi jumlah saham yang beredar, permintaan terhadap saham yang tersisa bisa meningkat, yang seringkali menyebabkan kenaikan harga saham. Kedua, penggunaan dana yang efisien. Perusahaan mungkin memiliki surplus cash yang tidak diperlukan untuk investasi lain atau ekspansi, sehingga buyback bisa menjadi cara yang baik untuk menggunakan dana tersebut. Ketiga, meningkatkan rasio keuangan. Buyback dapat meningkatkan rasio keuangan seperti EPS, earnings per share, karena laba perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang lebih sedikit. Keempat, mengirim sinyal positif ke pasar. Buyback seringkali dilihat sebagai tanda bahwa manajemen yakin terhadap masa depan perusahaan dan menganggap saham perusahaan undervalued. Kelima, mengurangi dilusi. Pembelian kembali saham dapat membantu mengurangi efek dilusi dari opsi saham dan saham yang diberikan kepada karyawan. Selanjutnya, contoh-contoh perusahaan yang melakukan buyback saham mereka, Apple Inc. Pada tahun 2020, Apple mengumumkan program buyback saham besar-besaran, membeli kembali saham senilai miliaran dolar sebagai bagian dari upaya untuk mengembalikan nilai kepada pemegang saham. Di Indonesia, PT Unilever Indonesia Tbk pernah melakukan buyback saham pada tahun 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan mengoptimalkan struktur modal. Pembelian kembali saham merupakan strategi yang sering digunakan perusahaan besar untuk mengoptimalkan struktur modal mereka dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham.